Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tugas besar pemrograman Python akan mempresentasikan hasil dari solusi atas pertanyaan yang diberikan. Oke, pada coding yang sudah kita buat, yang pertama kita membuka dataset 3 CSV yang file lama dan menampilkannya dengan cara import dataset as lama, print lama. Kemudian kita akan mengetahui jumlah data yang akan diolah. Nah, dari data yang lama, sebelum kita panggil atau kita print, kita akan merapikan data tersebut dengan cara membuka dataset 3 dengan R adalah read atau membaca as file for baris in file, time append untuk menambahkan baris, kemudian A sama dengan %S, %8S, %9S, dan seterusnya sampai %S. Untuk headernya sama dengan temp.pop, split atau memisahkan, kemudian print sama dengan kali 90, print A, %, header 0, header 1, header 2, header 3, header 4, header 5, was. Untuk header, indeksnya dimulai dari 0 sampai 5. Kemudian, I sama dengan 0. Untuk B sama dengan %-3S, %-11S, %-7S, %-7S, sampai %-6S. For X in temp, X sama dengan X replace, atau mengganti, min sama dengan X split, indeks ke-0, tugas 1, X-split indeks ke-1, tugas 2 indeks ke-2, kuis 1 indeks ke-3, kuis 2 indeks ke-4, UTS indeks ke-5, dan UAS indeks ke-6. Kemudian print B%, I plus 1, NIM tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, UAS, I plus sama dengan 1. Kemudian kita print dan akan keluar hasil outputnya. Untuk yang paling bawah, modul dataset from .2 itu adalah di mana kita menyimpan data tersebut pada file kita. Lanjut, kita memperbaiki data, menghapus data yang double, dan menghapus /n pada kolom akhir. Dengan cara with open dataset 3 CSV, atau kita buka lagi data 3-nya, R untuk membaca as file, temp file read lines, itu adalah list multidimensi, kemudian data index for I in temp I split atau untuk memisahkan, kemudian data append, Z sama dengan 0, for X in range, line data, for Y in range, for X in range line data itu untuk baris X, dan for Y in range itu untuk kolom Y. If /n in data xy sama dengan data xy replace /n, 2. Z plus sama dengan 1. Untuk data baris ke-0 kolom ke-1 itu untuk tugas 1. Kemudian selanjutnya itu ada untuk tugas kedua, data ke baris ke-0 kolom ketiga untuk kuis 1, data baris ke-0 data baris ke-0 kolom ke-4 untuk kuis 2. Kemudian data .pop 33 dan data pop 11. Kemudian kita print data yang berhasil diperbaiki. Data yang berhasil diperbaiki ada 41, yaitu NIM, tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Selanjutnya yaitu mengubah string menjadi integer agar data dapat diolah dengan mudah, dan baris 1 tidak diubah karena merupakan header. Di sini terdapat Z sama dengan 0 yang menyatakan ada berapa banyak data yang diperbaiki. Setelah itu for X in range, di mana X adalah menyatakan untuk baris, dan for Y itu menyatakan untuk kolom. Lalu selanjutnya di sini terdapat data XY yang menyatakan data X ini baris, lalu Y ini kolom. Lalu memakai tipe data integer. Setelah itu memanggil data X, Y, yaitu X sebagai baris dan Y sebagai kolom. Setelah itu memanggil print atau menampilkan kata data yang diperbaiki, yaitu
koma Z. Selanjutnya ini adalah hasil data yang diperbaiki. Terdapat 266 data yang diperbaiki. Lalu selanjutnya ada yang membuat list per kolom atau per nilai. Di sini ada tugas 1 sama dengan list, tugas 2 sama dengan list, kuis 1 sama dengan list, kuis 2 sama dengan list, dan seterusnya. Lalu di sini ada for x in range, 1, len atau data yang menyatakan agar baris pertama tidak ikut terhitung dalam urutan jumlah data. Lalu di sini data yang digunakan adalah integer, di mana sebelumnya ada data yang terdapat tanda kutip, lalu setelahnya tidak ada tanda kutip. Jadi di sini ada tugas 1.append data x1, di mana tugas 1 ada di kolom yang pertama, lalu tugas 2.append data x2, di mana tugas kedua ada di kolom yang kedua, lalu kuis 1 append data x3, di mana kuis 1 terdapat pada kolom ketiga, kuis 2.append data x4, di mana kuis 2 terdapat di kolom 4, dan seterusnya. Lalu selanjutnya itu menghitung nilai akhir. For i in range ini menyatakan tugas 1, yaitu menyatakan baris dengan nilai akhir sama dengan list. Lalu selanjutnya ada for i in range len tugas 1, di mana tugas 1 itu menyatakan baris yang pertama. Lalu di sini ada rumus yang diberikan, yaitu 0,15 dikali tugas pertama ditambah tugas 2 dibagi 2 dan seterusnya. Lalu setelah itu di sini menyatakan nilai akhir. Untuk menampilkan nilai akhir yang ada pada dataset sebagai berikut. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan membuat kolom baru nilai akhir dan memulatannya. Jadi di sini ada y sama dengan 0, z sama dengan 0. Selanjutnya ada for x in range 1. Jadi selain dari header ada len data append round itu untuk membulatkan. Selanjutnya itu ada data 0 append nilai akhir. Di si data header itu paling atas, nambah paling kanan nilai akhir. Selanjutnya kita bisa lihat data yang berhasil ditambahkan itu 38. Selanjutnya ada menulis data baru dalam dataset 3 fix atau file baru. Di with open dataset 3 fix, nama filenya, dan modenya itu w atau read as file. Jadi for row in data, for line in row. Jadi itu untuk baris dan kolom. Lalu ada file .write untuk menulis isi filenya atau isi datanya itu ke dalam file. Selanjutnya itu kita akan mencari nilai maksimum, minimum, median tiap kolom. Di import statistika as stat. Nah, kita bisa lihat isi file Python statistikanya itu ada berupa rumus-rumus. Di sini ada mean, variasi, std, median, dan pencilan. Kemudian di sini ada kita mencari maksimum dan minimum. Di maksimumnya itu kita jadi max tugas 1. Ya, untuk minimum itu sama rumusnya pakai min doang. Jadi tugas 1, tugas 2, dan selanjutnya. Kemudian ada rata atau mean. Jadi kita panggil modulnya atau filenya di stat.mean tugas 1, stat.mean tugas 2, dan seterusnya. Kemudian ada nilai tengah atau median. Sama dengan mean, kita panggil si file stat.mean tugas 1, tugas 2, tugas 1, tugas 2. Kemudian kita tampilkan maksimum, minimum, mean, median. Oke, selanjutnya ada menambahkan nilai maksimum, minimum, mean, median ke dalam dataset 3 fix.csv, di mana kita buat tertinggi sama dengan dalam kutip koma .join maksimum, di mana kita akan memisahkan si agar kutipnya dan koma dan dalam sikunya tidak masuk ke dalam filenya. Lalu ya terendah untuk yang minimum, rata-rata untuk rata, terus medi untuk yang tengahnya dimasukkan. Baru kita with open dataset 3 fix.csv dengan mode A atau open.
karena kita ingin menambahkan. Terus as file, langsung file.write di mana kita akan write datanya, langsung f dalam kutip tertinggi, koma ini untuk format sebagai string, ya langsung si tertingginya dimasukin, terus file.write \n untuk meng-enter ya agar si filenya tidak ke kanan terus dan ya biar ke bawah biar rapi juga. Langsung file rate terendah, file rate rata-rata, terus medi. Lalu kita ingin menampilkan dataset 3 fix, di mana kita akan import dataset 3 fix sebagai baru, S baru. Lalu kita print baru. Nah, lalu di dataset 3 fix ini ada apa aja? Nah, codingannya seperti ini, di mana kita ngetem terus with open dataset 3 fix CSV as write ya, modenya write, terus as file for baris in file, di mana si temp ini akan kita ingin menambahkan baris ke dalam temp, baru si A sama dengan ini itu merupakan format supaya bagus di printnya gitu. Lalu di sini kita ingin mengambil tempo 42, di mana kita ingin mengambil si mediannya, mean, minimum sama maksimumnya. Kita ambil, kita masukkan ke dalam maksi, kita pindahkan, kita pisahkan sebagai split juga. Oke, yang header juga sama, langsung kita print sama dengan dikali 112, di mana nanti jumlah sama dengannya akan ada 112. Lalu kita print A%, di mana si no ini akan masuk ke sini, header 0 ini akan masuk ke sini, dan ya seterusnya gitu. Nah, lalu di sini I sama dengan 0, di mana ini untuk nomornya ada berapa gitu. Langsung B sama dengan ini format untuk menampilkan si datanya, nilai-nilainya gitu. Langsung for X in temp, di mana si X ini sama dengan X replace, di mana \n-nya akan tergantikan dengan kosong ya. Jadi kita menghapus \n. Lalu NIM sama dengan X split, kita memisahkan dengan koma dengan indeks ke 0 itu. Lalu sampai seterusnya sampai yang akhir sampai indeks ke 7. Baru kita print B%, di mana I plus 1-nya ini akan di sini dan akan berulang karena I plus sama dengan 1 gitu. Dan NIM dan sampai akhir bahkan masuk ke sini juga. Lalu kita print sama dengan dikali 112 ya, akan ada sama dengannya 112. Lalu ini format C-nya untuk menampilkan median, maksimum, nilai maksimum, minimum, mean, sama mediannya. Dimana kan kita sudah nge-pop, jadi kita akan menampilkan maksi indeks ke 0 sampai indeks ke 7, dan yang mini juga sama, sampai yang median juga sama. Lalu kita print, yang ini sama juga. Maka akan menghasilkan seperti ini. Karena 0 NIM set. Nah, lalu di sini coba kita running aja dulu. Oke. Dimana dataset 3 fix-nya kita lihat. Jadi kita udah nge-write akan seperti ini. Nilai akhir tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, TS UAS yang akhir, sama di bawahnya akan ada maksimum, minimum, mean, sama mediannya. Itu. Nah, lanjut kita akan menjawab pertanyaan-pernyataan yang diberikan pada LMS, di mana kita print dulu soalnya, NIM mana yang mendapatkan UTS tertinggi. I sama dengan 0 untuk mengetahui jumlahnya ada berapa, for X in range 1, len data, di mana kita akan mulai di baris di indeks ke 1, di mana header tidak termasuk. Lalu kita if-kan jika kolom indeks ke-5 sama dengan max UTS, maka akan ngeprint si ininya. Ini format I plus 1 untuk yang nomornya, yang angkanya ingin diketahui berapa. Lalu kita masukkan data
kolom ke 0 atau kolom ke 0 itu adalah NIM gitu. Lalu data indeks kelima itu yaitu UTS gitu. Lalu akan menghasilkan ada 2 ternyata yang NIM yang mendapatkan UTS tertinggi, yaitu sini dengan nilai 97. Nah, lalu ada NIM yang mendapatkan nilai UAS terendah. Ya, seperti biasa ini untuk mengetahui berapa jumlahnya. Nah, lalu if data kolom indeks ke-6 langsung min UAS. Dimana hampir sama juga kayak yang tadi, format, terus ini untuk menampilkan NIM, ini untuk menampilkan UAS-nya, nilai UAS-nya. Lalu dapatlah kita 2 NIM terendah, yaitu segini dengan nilai 2. Nah, lanjut yang ke C, NIM mana saja kan yang mendapatkan nilai kuis di atas rata-rata, di mana codingannya hampir sama, lalu di if-nya yang berbeda. If kolom indeks ketiga lebih besar sama dengan stat titik mean, di mana kita memanggil statistika, modul statistika, dan langsung titik mean yaitu fungsinya, fungsi mean. Langsung kuis satunya dimasukin karena kita menggunakan kuis 1. Nah, lalu format ini sama aja, lalu kita mendapatkan sebanyak 20 NIM yang nilai kuis satunya di atas rata-rata dengan nilai yang bervariasi. Oke, lanjut ke yang NIM mana saja kan yang mendapatkan nilai kuis 2 di bawah median, di mana ya kolom indeks keempat kurang dari sama dengan stat median, kuis 2 yang dimasukin, baru kita mendapatkan sebanyak 20 lagi 20 NIM yang ada mendapatkan nilai kuis 2 di bawah median. Lalu kita mencari NIM mana saja yang mendapatkan nilai tugas 1 di bawah median. Tadi kan kuis 2, sekarang tugas 1. Ya sama aja kurang dari, cuman ini dimasukin tugas satunya. Begitu. Nah, terus karena tugas 1 ada di kolom indeks 1. Nah, lalu kita mendapatkan nilai dengan kita mendapatkan NIM sebanyak 24 yang mendapatkan nilai tugas 1 di bawah median. Nah, lalu NIM mana saja yang mendapatkan nilai tugas di atas rata-rata, di mana rata-rata karena di atas rata-rata berarti kurang dari sama dengan stat mean tugas 2 gitu. Nah, terus kita mendapatkan sebanyak 20 NIM yang mendapatkan nilai tugas 2 di atas rata-rata. Nah, lalu di sini kita dapat soal yang mana yang nilai akhirnya mau jadi pencilan bawah atau pencilan atas. Dimana ya seperti biasa, lalu kita if-kan stat pencilan nilai akhir dan indeks ketiga. Indeks 3 itu yaitu LOF-nya, dimana UIF sebagai indeks 0, terus UOF sebagai indeks kedua, LIF sebagai indeks kedua. Gitu, ini indeks. Karena kita menggunakan return sebanyak 4 kali. Gitu. Ini kurang dari datanya berapa, data kolom ke-7, kolom indeks ke-7 yaitu nilai akhir, kurang dari sama dengan, ya ini ada rumusnya ya, rumus pencilan, dan ini, maka akan ngeprint NIM yang terakhir ini. Lalu juga yang untuk pencilan nilai akhirnya menjadi pencilan atas, lalu kita nge-if-kan lagi di mana NIM yang nilai akhirnya menjadi pencilan bawah. Sorry, ini salah. Nilai bawah. Ini start pencilan. Ya, rumusnya kayak gini. Lalu kita nge-else-kan print tidak ada pencilan bawah atau atas, di mana kita mendapatkan tidak ada pencilan bawah atau atas. Gitu. Lalu kita ada soal lagi, NIM mana sajakah yang mendapatkan nilai akhir kurang dari mean, di mana ya if data X7 kurang dari stat mean nilai akhir, nanti akan didapatkan sebanyak 17 NIM dengan nilai akhir kurang dari mean. Nah, jadi tadi adalah hasil solusi atas pertanyaan yang diberikan.
Mungkin sampai sini saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.